Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 8, tugas mata kuliah pelayanan informasi obat. Di sini, kami akan menjelaskan terkait penggunaan special device pada pasien diabetes mellitus, yaitu insulin pen. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat ya, jangan lupa di like. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok 8. Jadi kelompok kami beranggotakan 6 orang, ada Ayu Lestari, ada Andarvinka Evandra, ada Stefani Liwa, ada Brigita Teresia, ada Agustina Resubun, dan ada Maria Dolorosa. Lalu kita akan membahas apa sih itu diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus atau kenaikan kadar gula dalam darah merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Kemudian kita akan membahas mengenai insulin pen. Teman-teman tahu tidak apa tujuan dari pemberian insulin pen? Jadi, tujuan terapi insulin adalah menjamin kadar insulin yang cukup di dalam tubuh selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan metabolisme sebagai insulin basal maupun insulin koreksi dengan kadar yang lebih tinggi atau bolus akibat efek glikemik makanan. Teman-teman udah pada tahu belum sih gimana caranya menggunakan insulin pen yang baik dan benar? Kalau belum, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian kita dapat menyiapkan alat yang akan kita gunakan, yaitu insulin pen, jarum, kapas alkohol atau alkohol pad, dan juga tempat sampah. Kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan pada insulin pen yang kita miliki, yaitu terkait tanggal kadaluarsa, warna, serta kejernihan dari insulin pen tersebut. Apabila insulin pen masih dalam keadaan yang dingin, maka kita harus menghangatkan insulin pen tersebut terlebih dahulu dengan cara menempatkan insulin pen di antara kedua telapak tangan kita, lalu diputar secara perlahan dan tidak boleh digojok. Nah, hal ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan gumpalan yang apabila terdapat di dalam insulin pen. Setelah itu, tutup insulin pen sudah dapat dibuka. Kemudian, insulin pen dapat dipasangkan jarum dengan cara pertama buka kertas pembungkus pada jarum, kemudian buka tutup jarum pen, lalu dapat dipasangkan pada insulin pen dengan cara memutar jarum tersebut ke insulin pen. Setelah itu, lepaskan penutup luar jarum sehingga jarum tampak. Perlu diingat, pada saat pemasangan jarum ke insulin pen, itu harus pas, tidak boleh terlalu kencang atau kendor. Setelah itu, kita harus memastikan tidak ada udara di dalam insulin pen dan juga jarum dapat berfungsi dengan baik. Dengan cara, pertama, putar tombol unit dosis hingga menunjukkan angka 1 atau 2 unit, kemudian tahan insulin pen dengan jarum mengarah ke atas, lalu tekan tombol unit dosis tersebut dengan benar sambil mengamati keluarnya sedikit insulin. Kemudian, ulangilah jika perlu sampai insulin terlihat pada ujung jarum. Kemudian, tombol pemutar harus dipastikan kembali ke angka 0, kemudian insulin pen dapat digunakan. Setelah dipastikan sudah dapat digunakan, kita dapat mengatur sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian, kita dapat memilih lokasi yang akan disuntikan, lalu kita pastikan bahwa posisi nyaman saat penyuntikan insulin pen. Kemudian, penyuntikan dapat dilakukan pada bagian yang berlemak, seperti perut, lengan, paha, atas, atau pantat. Kemudian, tidak dianjurkan untuk menyuntik di lokasi yang sama secara terus-menerus. Perlu dilakukan rotasi posisi. Hal ini dapat dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter terlebih dahulu. Setelah itu, bagian tubuh yang akan disuntikan dapat diusap dengan menggunakan alkohol pad atau kapas alkohol, kemudian genggam dengan 4 jari insulin pen, kemudian letakkan ibu jari pada tombol dosis bagian atas, lalu cubit sedikit bagian lemak yang akan disuntikan menggunakan 2 jari, kemudian segera suntikan jarum dengan cara tegak lurus atau sudut 90 derajat dengan bagian tubuh yang akan disuntik. Kemudian gunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti atau klep dosis kembali pada angka 0. Kemudian biarkan jarum di tempat suntikan selama 5-10 detik untuk memastikan bahwa insulin benar-benar masuk untuk mencegah insulin keluar dari tempat suntikan. Setelah 5-10 detik, kita dapat melepaskan kulit yang dicubit dan juga menarik insulin pen dari daerah penyuntikan. Kemudian, daerah bekas penyuntikan tersebut dapat diusap menggunakan kapas alkohol dan perlu diingat jangan digosok atau dipijat. Setelah itu, kita dapat menutup kembali dengan menggunakan tutup luar jarum, lalu jarum diputar hingga terlepas dari insulin pen tersebut. Kemudian, jarum tersebut dapat ditempatkan pada wadah yang aman seperti kaleng kosong dan buang ke tempat sampah.
Nah, kemudian insulin pen ini dapat kita tutup kembali menggunakan penutupnya dan kita simpan untuk pemakaian selanjutnya. Kemudian setelah disimpan, kita dapat mencuci tangan kita menggunakan sabun dan air mengalir kembali. Setelah kita mengetahui cara penggunaan insulin pen yang benar, selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari penggunaan insulin pen. Yang pertama, baca aturan pakai sebelum menggunakan obat. Gunakan dosis obat sesuai yang dianjurkan dan pastikan kondisi obat dalam kondisi yang baik dan utuh. Kemudian, tidak memberikan obat kepada orang lain walaupun gejalanya sama. Lalu, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan tidak melepas etiket dari wadah agar informasi tetap terbaca dengan jelas. Dan hentikan penggunaan obat apabila timbul efek yang tidak diinginkan dan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, pembelian obat melalui fasilitas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas, dan apotik. Dan pembelian obat harus berdasarkan resep dokter. Lalu berikutnya ada tempat penyimpanan insulin. Jadi tempat penyimpanan insulin ini dibedakan atas dua, yaitu insulin yang sudah dibuka dan insulin yang belum dibuka. Untuk insulin yang sudah dibuka sebaiknya disimpan pada suhu 10 sampai 20 derajat Celcius. Sedangkan insulin yang belum dibuka disimpan pada suhu 2 sampai derajat Celcius, yakni di dalam kulkas namun bukan di freezernya. Karena insulin yang belum dibuka, jika disimpan pada suhu ruang, maka hanya bisa bertahan sekitar 1 bulan saja, sehingga sebaiknya disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius agar bisa bertahan sampai masa kadaluarsanya. Kemudian ada cara membuang insulin. Jadi untuk membuang insulin itu tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Jadi yang pertama lepas jarum dari pen dan dibuang ke dalam wadah pembuangan yang tertutup rapat atau bisa dibawa kembali ke fasilitas kesehatan untuk dibuang. Baik, selanjutnya itu efek samping insulin. Insulin sendiri merupakan salah satu antidiabetes yang memiliki beberapa efek samping seperti hipoglikemia. Hipoglikemia sendiri merupakan kondisi di mana kadar gula darah dalam tubuh kita di bawah normal. Kemudian ada obesitas atau peningkatan berat badan, ada lipodistrofi. Nah, lipodistrofi sendiri merupakan suatu kondisi di mana jaringan lemak pada salah satu bagian tubuh kita hilang. Kemudian ada osteoporosis, dan yang terakhir yaitu ada reaksi alergi terhadap insulin. Sekarang kita masuk ke terapi non-farmakologi. Jadi, ada 4 terapi yang bisa membantu mengoptimalkan terapi utama pada pasien DM. Apa aja sih? Yang pertama, yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah, salah satu faktor penting terjadinya DM pada pasien DM itu adalah gaya hidup yang tidak sehat. Nah, gaya hidup yang tidak sehat ini bisa diatasi dengan melakukan aktivitas fisik ringan seperti melakukan olahraga ringan, berjalan sore, berenang, bersepeda, atau senam, atau intensitas moderat. Paling tidak 5 kali dalam seminggu dengan durasi waktu minimal 30 menit ya teman-teman. Yang kedua adalah menjaga pola makan. Pola makan memegang peranan yang sangat penting bagi pasien DM. Nah, pola makan yang baik itu gimana sih? Jadi, pola makan yang baik bagi pasien DM itu adalah memperbanyak porsi makanan, buah-buahan segar, sayuran, dan kacang-kacangan. Yang kedua, mengurangi karbohidrat seperti nasi, tepung-tepungan, ataupun roti. Yang ketiga, membatasi cemilan atau makanan yang mengandung gula-gulaan. Terapi penting yang ketiga yaitu berhenti merokok. Merokok menyebabkan stres oksidatif di mana bahan kimia di rokok bergabung dengan oksigen di dalam tubuh dan bisa menyebabkan kerusakan pada pankreas, sehingga pankreas tidak bisa memproduksi insulin. Oleh karena itu, kebiasaan merokok harus dihindari ya teman-teman. Terapi yang keempat yaitu menjaga berat badan ideal. Nah, berat badan yang ideal itu bisa ditentukan dengan kalkulator Body Mass Index atau BMI. Gimana sih cara hitungnya? Nah, rumusnya adalah BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Seperti itu teman-teman. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Do you have any question for us? Jika iya, langsung ditulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa di like. Thank you. Bye-bye.